Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka yang biasanya terjadi pada asuransi, sewa, iklan, ataupun yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah beban perusahaan yang terjadi di beberapa periode, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu di awal periode. Saya beri contoh, misalnya perusahaan membayar asuransi. Asuransi ini dibayarkan untuk bulan Juli sebesar 100.000, kemudian Agustus 100.000, September 100.000, Oktober 100.000, dan November 100.000. Tapi oleh akuntan atau oleh bendahara tidak dibayar per bulan, tetapi dibayar sekaligus di bulan Juli sebesar 500.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Jadi beban untuk beberapa bulan, tapi dibayarnya di awal untuk mempermudah pencatatan transaksi. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Adapun bentuk jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka ini ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode harta, yang kedua adalah metode beban. Untuk metode harta, debitnya menggunakan beban yang dimaksud. Jadi kalau misalnya beban sewa berarti debitnya di sini ya beban sewa, kemudian kreditnya sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk metode beban, maka bentuknya seperti ini. Debitnya adalah titik-titik dibayar di muka, kreditnya adalah beban titik-titik. Kalau misalnya sewa ya berarti sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Kalau misalnya iklan mau diganti dengan iklan, nah, metode harta ini mau diganti dengan iklan, ini ya tinggal diganti aja. Debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Jadi seperti itu. Nah sekarang tinggal angkanya nih. Angkanya sebesar berapa? Untuk metode harta, angkanya itu sebesar yang hilang, baik di posisi debit ataupun kredit. H, kalau saya sih gini ya, H harta, H. Nah berarti angkanya hilang, sama-sama H. Kemudian beban B, berarti angkanya itu sebesar yang belum, baik di posisi debit maupun di posisi kredit. Kalau saya lebih mudahnya cara memahaminya seperti itu. Jika menggunakan metode harta, angkanya itu sebesar yang hilang. Jika menggunakan metode beban, angkanya sebesar yang belum. Agar lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soalnya. Soal tipe yang pertama, asuransi dibayar di awal Agustus 2021 untuk masa 1 tahun. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Menggunakan metode harta atau beban, kalian harus melihat neraca saldonya. Di neraca saldo, asuransi itu masuk golongan apa? Golongan harta atau beban? Dilihat kata-kata asuransi dicari. Nah, ternyata di sini asuransi ada di 113. Dia ada di golongan harta. Berarti kalau dia ada di golongan harta, maka sesuaikanlah menggunakan metode harta. Nah, ini saya hadirkan kembali metode harta. Debitnya adalah beban titik-titik-titik, kreditnya adalah titik-titik dibayar di muka. Atau kalau kalian nggak hafal bagaimana sih metode harta, saya punya triknya ini, saya tulis di atas ini ya. Debitkan lawannya, kreditkan data yang ada. Debitkan lawan. Lawan dari asuransi dibayar di muka itu beban asuransi. Nah, ini beban berarti tinggal nambahi asuransi. Kreditkan data yang ada. Untuk asuransi, data yang ada itu asuransi dibayar di muka. Nah, berarti inilah yang kita taruh di posisi kredit. Nah, titik-titik ini tinggal kita isi asuransi dibayar di muka.
Nah, seperti itu. Debitkan lawannya, kreditkan data yang ada. Sekarang tinggal ngisi angkanya sebesar yang hilang. Nah, kita tulis dulu rumusnya di sini. Maksudnya bagaimana sebesar yang hilang? Asuransi itu kan dibayar di awal Agustus. Sedangkan sekarang itu 31 Desember. Berarti yang sudah hilang atau yang sudah dilewati berapa bulan? Coba kalian hitung. Awal Agustus sampai akhir Desember. Kita hitung bareng-bareng ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 5 bulan. Nah, berarti yang hilang atau yang sudah dilewati adalah 5 bulan dibagi masanya adalah 1 tahun kali nominalnya. Nominalnya adalah 1.200.000. Saya tulis di sini 5/12 kali 1.200.000. Berarti berapa? 500.000. Oke, kita tulis di sini 500.000 di posisi debit dan 500.000 di posisi kredit. Soal tipe yang kedua, iklan dibayar untuk 10 kali terbit, sampai akhir periode baru diterbitkan 4 kali. Jurnal penyesuaiannya sama seperti yang tadi ya, untuk kasus ini kalian harus cek neraca saldonya. Iklan itu dicatat di neraca saldo menggunakan akun apa? Akun harta atau beban? Kita cari iklan. Nah, ternyata di sini iklan. Di 512 dia dicatat di neraca saldo menggunakan beban. Berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Ini udah saya buatkan trik di atas ya. Debitkan lawannya, kreditkan data yang ada. Apa lawan dari beban iklan? Kita harus mendebitkan lawan dari beban iklan. Lawan dari beban iklan itu adalah iklan dibayar di muka. Nah, ini titik-titik dibayar di muka, tinggal kita tulis di sini iklan dibayar di muka. Trik yang kedua, kreditkan data yang ada. Data yang ada itu beban iklan. Nah, beban iklan tinggal kita tulis di posisi kredit, beban iklan. Nah, sekarang angkanya sebesar yang belum. Berapa yang belum terbit? Dibayar 10 kali, tapi baru diterbitkan 4 kali. Berarti berapa yang belum terbit? Nah, belum dibagi masa kali nominal. Yang belum itu 6 kali. Dibagi masanya 10 kali, nominal iklan 2.400.000. Nah, saya tulis di sini 6/10 kali 2.400.000 hasilnya adalah 1.440.000. Saya tulis di posisi debit dan di posisi kredit. Jadi demikian cara untuk membuat jurnal penyesuaian atas beban dibayar di muka. Intinya kalian harus cek di neraca saldonya dia tertulis dengan akun harta atau akun beban untuk menentukan metodenya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.